Di antara tercetusnya perpustakaan dimulai dari Rizwan Kiai. Kalau yang seperti yang Ustadz bilang tadi kan puluhan buku Ustadz beli kan, sedangkan Ustadz mengendarai sepeda motor. Ya. Itu seperti apa bawaannya? Maktabatuna Temboro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di podcast Maktabatuna. Kali ini saya sudah bersama salah satu ustadz senior. Beliau merupakan saksi hidup perjalanan berdirinya perpustakaan di utara ini. Begitu kita ingin bincang-bincang sedikit Saksi hidup. ya. Bisa diceritakan Ustaz mengenai berdirinya perpustakaan di utara ini? Iya, kalau dibilang saksi hidup sepertinya kok perpustakaan utara sangat lama sekali. Oh, seperti itu. Di seingat saya nanti bisa dikoreksi. Iya. Untuk awal mula berdirinya perpustakaan utara itu, Iya. seingat saya 2013. 2013. Ya, Berarti awal pertama kali saya ngomong. 2013 akhir atau 2014 awal. Seingat saya begitu. Iya. Berarti sebelumnya itu belum pernah ada perpustakaan. Nah, sebetulnya sudah ada perpustakaan dulu, cuman karena tidak ada yang mentawajuhi. Iya. Pengurusnya itu seiring berganti tahun, berganti pengurus. Akhirnya kitab-kitab dulu mungkin belum ada kitab, sebenarnya buku-buku biasa macam seperti ini. Iya. Akhirnya hilang semua. Karena tidak ada yang mengurus tadi. Tidak ada yang mengurus, sudah ada. Kebanyakan dulu buku-bukunya itu ya buku-buku formal. Dan akhirnya di tahun 2013 dibikin strukturnya mungkin ya. Begitu. Mungkin juga kerisauan Romo Kiai. Kemudian salah satu pengurus dan pengasuh perpustakaan yaitu siapa Mas ini? Biki. Mas Hasan Biki. Mas Hasan Biki itu mungkin juga mengusulkan ke Romo Kiai. Jadi nyambung. Masya Allah. Jadi Kiai Fatah punya risau, Mas Biki punya risau berusul. Ya. Nah, muncullah Perpustakaan utara 2013 2013 akhir atau 2014 awal. Saya kurang taktik masalah. Ya, jadi begitulah di antara tercetusnya perpustakaan dimulai dari Rizwan Kiai memang ya sudah lama risau tentang perpustakaan. Disambung lagi dengan usulan dari Mas Hasan Biki. Masya Allah. Nah, itu beliau termasuk orang yang awal dalam pendirian perpustakaan ini. iya benar. Kalau saya nggak keliru, mungkin ketika beliau huruf bersama Romo Kiai. Setelah huruf, mulailah perancangan berdirinya perpustakaan itu. Ya, jadi ketika huruf mungkin sepaham saya, beliau mengusulkan kemajuan di pondok kita. Salah satunya perpustakaan. Maka beliau langsung, oh ya ini yang saya risaukan ya ini. Gitu. Akhirnya pulang dari huruf lah, kemudian beliau mulai mengatur bagaimana wujud perpustakaan. Untuk tempatnya sendiri, pertama kali dibikin itu di mana? Perpustakaan yang pertama kali di bawah di Sunan Muria. Lantai 2 itu sudah. Lantai 2 benar. Lantai 2. Sunan Muria lantai 2. Waktu itu. Di situ masih kosong, hanya ruangan saja. Kemudian setelah ruangan wujud ini ruangan wujud, maka step selanjutnya adalah mewujudkan buku. Langkah pertama tadi sudah
terwujud ruangannya. Ya. Kemudian langkah kedua, bagaimana buku itu terwujud di dalam ruangan tersebut ya. Maka alhamdulillah ada dana yang terwujud ya. Dengan proses yang bagaimana itu ya. Mulailah kami belanja buku perpustakaan pertama kali. Di mana itu tempatnya? Pertama kali belanja buku perpustakaan di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Masya Allah. Waktu itu ya karena masih awal-awal, jadi kami ke sana dengan mengendarai sepeda motor. Sepeda motor dari Magetan, dari sepeda motor ke dari Jogja. Magetan ke Jogja. Masya Allah. Waktu itu kami ditemani oleh seingat saya ini ada 3 motor. Ada 3 motor. Saya dengan Mas Hasan Pigi. Iya. Ustadz Fadilah dengan Ustadz Lutfi. Ustadz Fadilah Jakarta ya? Ustadz Fadilah Bogor dengan Ustadz Lutfi Kalbar. Ya. Kemudian Ustadz Al-Fatih dan Ustadz Seragian Wahid. Ustadz Wahid Seragian. Ini kami 3 motor. Bareng-bareng belanja di Jogja. Betul. Waktu itu berangkat dari sini habis subuh. Habis sholat subuh. Setelah subuh kami iktizian awal, kemudian di tengah-tengah dinginnya hawa subuh, kami naik motor melewati Tawangmangu, lewat jalur tembus. Oh, dingin sekali di atas sana. Dingin sekali, sangat dingin. Waktu kan apa adanya ya, kita belum terlalu pengalaman dalam perjalanan. Istilahnya ya belum terlalu lihai dalam buyur. Ini buyurnya pun karena syar'i. Maka kami ya bawa apa adanya, jaket apa adanya, tangan ya enggak ada. Mas Biki kayak nggak bawa jaket malah. Dan teman-teman juga waktu itu mujadah sekali, mau Jogja nggak persiapan sama sekali. Tiba-tiba di tengah dinginnya hawa Tawangmangu hujan deras. Hujan deras. Hawa dingin, hujan deras, nggak pakai sarung tangan, jaket pun ala kadarnya. Ya sudah, itu tangan itu seperti apa namanya, kaku ya. Seperti di dalam kulkas. Dalam kulkas lebih lagi di freezer sudah selama. Dan itu bukan hanya kami saja, yang lain juga sama. Sama lah sama. Kemudian setelah belanja di Jogja, itu dana yang Ustadz dapat itu dari mana? Dari apa namanya? Dana pribadi atau mungkin ada dari teman-teman santri-santri yang pengen membuat amal jariah untuk perpustakaan itu sendiri. Waktu itu karena memang pertama kali ya, jadi dana masih dari pondok. Dari Romo Kiai waktu itu. Jadi kalau mau takasakan kepada saya santri, ini belum ada perpustakaannya. Gimana ngomong takasakan? Jadi dari Romo Kiai. Kemudian sampai di Jogja itu sudah kering. Kemudian kami langsung menghubungi kawan yang waktu itu kuliah di sana, yaitu Ustadz Arif. Adam itu ini abangnya Ustadz Hasyim. Ya, waktu itu ditemenin mereka berdua. Karena sampai sana belanja Taman Pintar. Di Taman Pintar. Taman Pintar setelah keliling lama puluhan buku. Kemudian saya nggak paham di mana itu yang menunjukkan itu Ustadz Adam itu, karena Ustadz Adam itu beliau sudah bertahun-tahun sudah di Jogja. Jadi udah berpengalaman tentang buku-buku. Itu ingat saya ada 4 tempat selain Taman Pintar. Mungkin 4 tempat itu selain Taman Pintar kita gerilya buku-buku bagus di Jogja dengan menaiki sepeda motor. Kalau yang seperti yang Ustadz bilang tadi kan puluhan buku Ustadz beli kan, sedangkan Ustadz mengendarai sepeda motor. Iya. Itu seperti apa bawanya? Nah, kalau itu mudah aja, kita
naik motor, kita pakai bis. Oh, pakai bis. Jadi beli banyak, kemudian naikin bis. Sampai bukunya sampai di perpustakaan. Iya, sampai di perpustakaan. Kemudian tempat sudah terwujud. Nah, tempat terwujud. Buku sudah terwujud. Pertama mungkin sekitar 5 apa 7 kardus sudah ada. Muncul masalah yang kedua, Lemarinya nggak ada. nah betul, lemarinya nggak ada. Lemari ini nggak ada. Padahal kita sudah pesan lemari ini di salah satu pengusaha lemari. Iya. Ya begitulah Indonesia lah ya kan, jam karet, molor. Iya. Targetnya kita sebelum perpulangan santri Ramadan itu Iya. sudah buka perpustakaan. Kan, tapi nggak sesuai dengan target tadi itu sendiri. Sebenarnya sesuai, cuman perlu proses yang begitu berliku-liku. Oh, iya. Jadi kami sudah pesan sekitar 4 bulanan sebelum rencana launching buka perpustakaan. Iya. Ada kendala. Akhirnya sebulan sebelum itu ya terpaksa kami setiap hari ke sana. Mutakhir terus. Mungkin sampai bosan orang. Oh, sampai bosan mungkin orang ini aja yang datang. Padahal juga lemari juga satu, nggak banyak. Nagihnya setiap hari gitu. Itulah. Akhirnya setelah ditagih terus, akhirnya bisa ada lemari datang sesuai dengan bisa. Malam sebelum perpulangan santri itu. Sebelum perpulangan santri mungkin jarak 2 hari atau 3 hari seingat saya. Maka kami ke sana datang. Bilang, mohon maaf Pak, lemari yang kemarin sudah jadi belum? Orangnya nggak ada. Yang keluar adalah ahlinya istrinya. Orangnya nggak ada, kemana? Sedang suluk. Suluk kan bisa ditemui. Iya betul. Gimana ini? Sedangkan ini sudah mau buka perpustakaan. Kalau nggak sekarang, bagaimana? Santri sudah mau pulang semua. Iya. Nah, akhirnya ya, kalau seandainya saya yang bawa bagaimana Bu? Iya. Bisa, kalau bisa bawa mobil silakan. 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 Nah akhirnya ya kami sangat terpaksa walaupun belum bisa bawa mobil. Demi terbukanya perpustakaan supaya santri bisa baca sebelum perpulangan. Nah, kami itu bawa mobil. Udah nyampe nih kemarinnya di ruang perpustakaan yang baru. Akhirnya launching ya, opening. Itu pengunjung yang hadir, pengunjung yang datang di perpustakaan ketika awal buka perpustakaan itu kira-kira berapa? Kira-kira saya kira lumayan banyak karena perpustakaan yang ini kan sudah kita keluarkan. Iya. Kita bicarakan, kita keluarkan. Iya. Di mana-mana kita sampaikan kepada santri-santri. Jadi mereka sudah menunggu betul. Terbukti ketika lemari itu datang saja, mereka tuh menyambut di bawah sini. Jadi santri Muria mungkin di Kukus itu. Mereka bareng-bareng. Nah betul loh. Mereka saya kira mau apa? Ternyata mau bantuin. Nah lemari yang Euforianya itu semangat mereka. Jadi saya kira adalah mungkin sekitar 100 lebih. 100 ya. Lumayan banyak. Lumayan. Iya. Waktu itu malam hari. Bukanya malam hari. Openingnya malam hari. Berarti dalam keadaan buku itu belum dikode sama sekali. Sudah. Sehari sebelum itu kami sudah menyiapkan ini yang bagian maksudnya kode itu bagaimana? Dikasih kode seperti ini Ustaz? Kalau kode iya belum. Kode belum. Cuma ada semacam stempel perpustakaan. Iya, tanda seperti ini. Benar. Nah, seperti ini tok nih. Udah, ini tok. Enggak ada kode-kode ini enggak ada. Belum ada. Berarti kemungkinan untuk hilang sangat mungkin sekali. Insyaallah. Sangat mungkin. Apalagi yang baca pusat itu kemungkinan. Akhirnya setelah buka perpustakaan tadi itu jarak berapa hari itu
akhirnya santri pulang? Itu saya ya mungkin 2 hari 3 hari. 2 hari. Ya. Berarti bukanya itu cuma 2 hari. Iya, betul. Sebelum perpulangan. Iya. Memang untuk menghibur santri lah. Menghibur santri, memberitahu mereka kalau perpus sudah ada. Begitu. Kemudian setelah perpustakaan berdiri, lanjut sampai sekarang mulai besar seperti ini, Ustaz ya. Yang Ustaz lihat dari perpustakaan yang ada ini dibanding dengan perpustakaan yang lama itu seperti apa? Kalau dibandingkan, ini Masya Allah sekarang sudah berkembang pesat, sangat pesat dalam jangka waktu dari 2013 atau 2015 itu sampai mungkin 9 tahun ini. Pengunjungnya saya juga update berita-berita pengunjung, perpustakaan, kemudian buku-bukunya, kemudian ada semacam acara-acara seminar. Iya. Nah, ada seminar. Ada podcastnya juga. Ada podcastnya juga. Itu saya kira ini suatu kemajuan yang luar biasa. Melihat waktu itu belum nol pudol, nggak ada apa-apanya. Terus untuk yang terakhir untuk pesan dari Ustadz kepada pengurus perpustakaan yang sekarang ini apa? Pesannya, saya kira ya Ustadz alhamdulillah lebih paham. Ini kan pesan dari senior kita mungkin kan ada yang meningkatkan motivasi mereka dalam mengurus perpustakaan itu sendiri. Motivasinya ya yang pertama dan terakhir mungkin ikhlas. Kita dalam apapun itu harus ikhlas. Mengurus perpus ikhlas. Kemudian ada ngaji juga ikhlas. Semua harus ikhlas. Jadi kalau ikhlas itu insya Allah akan ada berkah. Terima kasih banyak Ustaz. Iya. Udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Maktabatuna ini. Sama-sama. Dan terima kasih untuk sahabat Maktabatuna udah menonton sampai akhir. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maktabatuna Temboro.